Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Hi everyone, welcome to podcast Dadakan. Jadi saya di sini pakai Batu Romana Raha sebagai host dan depan saya Nila Nusantari sebagai narasumber. Saya Dina Fadun sebagai narasumber. Oke, jadi cuaca hari ini tuh hujan. Jadi enaknya tuh kita bikin Indomie atau yang hangat-hangat lah untuk nonton podcast kali ini. Jadi di sini kita akan membahas sejarah yang lama yaitu Kerajaan Kalingga. Oke, menuju ke pertanyaan yang pertama. Langsung aja. Jadi Kerajaan Kalingga itu kerajaan apa sih dan letaknya ada di mana? Yaitu adalah sebuah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-6 dan letaknya itu ada di pantai utara Jawa Tengah di antara Kabupaten Jepara dan Pekalongan. Udah lama juga ya dari abad ke-6. Sekarang kan abad ke-21. Jadi udah 15 tahun yang lalu. Jadi terus tuh siapa sih pendiri Kerajaan Kalingga? Pribumi atau siapa? Ya, jadi kerajaan Kalingga ini didirikan oleh orang-orang yang melarikan budaya dari Iyak supaya kerajaannya dilakukan. Berarti kalau dari India itu termasuk kerajaan Hindu-Buddha bukan ya? Ya, benar banget. Jadi masyarakat India itu menganut agama Hindu-Buddha dan otomatis kerajaan ini tercorak Hindu-Buddha juga. Terus Kalingga itu katanya unik. Dan yang membuat menarik dari kerajaan Kalingga itu apa sih? Tentu menarik banget dong, karena kerajaan ini pada masa jayanya itu dipimpin oleh seorang ratu, bukan seorang raja. Terus, letak kerajaan ini juga belum pasti karena belum menemukan bukti-bukti yang kuat. Oke. Kita keep satu-satu ya. Jadi Ratu Sima tuh siapa sih? Sosok Ratu Sima itu? Nah, kalau Ratu Sima ini sebenarnya adalah salah satu permaisuri dari Raja Bhattikaya Singa. Raja Bhattikaya Singa ini tuh menikahi salah satu putri dari Prabu Wasageni. Ratu Sima ini sendiri. Ratu ya. Zaman dulu kan kebanyakan pemimpin itu kan laki-laki. Gimana sih alurnya kok permaisuri raja itu bisa menjadi raja? Ini dipimpin oleh beberapa raja yang akhirnya Ratu Sima mengambil takhta dan membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Nah, raja pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Prabu Wasimurti yang memimpin dari tahun 594 sampai 609 Masehi. Setelah kematiannya, takhta dilanjutkan oleh Prabu Wasugeng yang memerintah hingga tahun 652 Masehi. Selama periode ini, beberapa nama raja tercatat dalam sejarah, yaitu Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kartasengsa. Nah, Garun pada tahun 609 Masehi, Ratu Suna atau bisa disebut Dewi menggantikan suaminya Prabu Kiratasingha setelah dia wafat. Walaupun dia wanita, dia dikenal sebagai ilmu yang sangat tegas, bijaksana, yang membawa Kalingga ke masa kejayaan. Jadi yang membawa masa kejayaan kerajaan Kalingga itu Ratu Sima ya? Apa sih contoh pada masa kejayaan itu? Nah, kejayaan Kalingga ini berarti kan dimulai dari abad ke-7 sampai 8 Masehi. Waktu masa kejayaan Kalingga ini, Kalingga ini mencakup wilayah yang sangat luas dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Selain itu, pusat pertanian dan juga perdagangan mereka ini berkembang pesat pada masa kejayaannya. Mereka juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Tak hanya di Nusantara, mereka juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Nah, pada puncaknya abad ke-8, kejayaan Kalingga itu dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur. Candi ini tuh sebagai simbol berkembangnya arsitektur dan teknologi dari Kalingga. Banyak juga ya ternyata keunikan kerajaan Kalingga. Yang satunya belum kita bahas nih, tentang letaknya yang ada di Jepara dan Pekalongan. Kan Jepara letaknya di sebelah timur dan Pekalongan di sebelah barat. Kok bisa jaraknya selebar itu? Apakah kerajaan itu sebesar itu?
Atau apa yang membuat bisa dikatakan letaknya gitu? Ya nih Kak, jadi ini juga sempat jadi pertimbangan kita. Soal keterlibatan lokasi kerajaan ini salah satunya disebabkan oleh kiprahnya sumber sejarah. Kebanyakan nulis sejarah kerajaan ini berasal dari jajaran Cina, tradisi setempat, kencak, dan naskah cerita parahyangan yang telah disusun selama berabad-abad. Nah, tapi juga ada yang bilang kalau kerajaan ini tuh terpecah menjadi dua karena sebelum Bapak Rati Kima ini ingin membagikan nilainya kepada anak-anaknya. So, kita pendapat. Tapi pertama kali kerajaan ini didirikan tuh gimana sih? Pusatnya di mana? Kalau didirikan pertama kalinya itu ada di Nikantai Utara, ya tempat sepatnya di Kabupaten Jepara. Selanjutnya kerajaan Kangga tuh pernah menjalin hubungan dengan kerajaan yang lain nggak sih pada masanya? Pernah banget, jadi tiap tahun itu mereka pernah menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Kalau Kanda ini sih itu pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Galuh yang letaknya ada di antara sungai Citarum dan sungai Cikarang. Ya, jadi kerajaan Kalinga dan kerajaan Saim ini memiliki perkalian keluarga melalui pernikahan yang dicetuskan dalam naskah cerita parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 bahwa Parwati Triakusno, penguasa Kalingga, menikah dengan Mandeninya, putra kerajaan Galuh yang kemudian menjadi raja kedua kerajaan Galuh. Soal itu perkirakan juga bahwa Samaha Cucuratusina merasa Kalingga menikah dengan Jatasena yang merupakan kakak ketiga dari kerajaan Galuh, memiliki anak yang nama Sanjaya yang telah mendirikan keluarga Sanjaya di kerajaan Mataram kuno. Oke, jadi gitu. Setelah kita bahas panjang lebar nih kerajaan Kalinga, ada nggak sih peninggalan kerajaan Kalinga yang masih ada di masa ini? Ada ya, pertama itu ada kan ini dan ini dari Ketu ya. Yang ini tempatnya oke. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, kalau Candi Angin ini tuh memiliki bentuk batu yang cukup unik dan berada di tempat yang tinggi. Nah, dari bentuk kandian ini tuh menunjukkan bahwa candi itu dibuat pada awal perkiraan masa hidup Buddha. Kedua itu ada candi Buddha, memiliki bentuk yang belum selesai dan diduga sebagai bagian dari tempat keagamaan Buddha. Nah, yang selanjutnya itu ada Prasasti Tijomerto. Prasasti ini itu terletak di Desa Susumerto, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang ada di Jateng. Nah, prasasti ini tuh ditulis dengan aksara Kawi dan bahasa Melayu Kuno. Di dalam prasasti ini juga tertulis nama Dabunka Sailendra, yaitu ya leluhur dari kerajaan Sailendra yang kemudian menjabat di kerajaan Mataram kuno. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kerajaan Kalingga dengan Antaran Pulau. Jadi gitu. Yang selanjutnya juga ada Prasasti Tukmas. Lokasinya itu ada di lereng Gunung Merapi di Gun Dakawu, Kecamatan Grata, Magelang, Jawa Tengah. Jadi prasasti ini ditulis dalam Aspara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini juga menyebutkan keberadaan Sungai Jawa ya ibaratnya seperti Sungai Gangga di India. Simbol di prasasti ini menunjukkan keagamaan Hindu seperti Trisula, Cakra, Kendi, Kakak, dan bunga teratai, serta mengindikasikan pengaruh Hindu yang kuat di wilayah Kalingga. Untuk selanjutnya, bagaimana sih keadaan sosial atau kehidupan sosial di kerajaan Kalingga? Di kerajaan Kalingga ini yang hubungan terakhir serta kepemimpinan Ratu Sina, ketentraman dan ketertiban si kerajaan Kalingga berlangsung dengan baik. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dan rakyatnya. Petugasnya Ratu Sima didengar oleh raja dan berasal dari Arab. Dia memerintahkan wakilnya untuk membesarkan kantor emas di jalan wilayah kerajaan Kalingga. Namun selama 3 tahun tidak ada niat. Karena kita mahkota tidak sengaja memanjat kantor tersebut dan Ratu Sima memerintahkan agar menghukum mati putra mahkota. Namun para menteri memohon agar putra mahkota mendapat pengampunan. Akhirnya Ratu Sima hanya memerintahkan untuk memotong kaki putra mahkota lebih. Jadi gitu. Untuk selanjutnya tuh bagaimana sih keadaan ekonomi rakyat Kalingga?
Ya, kalau untuk perekonomian, kerajaan Khalida ini tertumpu pada sektor perdagangan dan pertaniannya. Karena letaknya yang dekat dengan pesisir pantai utara Jawa Tengah, membuat kerajaan ini mudah diakses oleh pedagang dari luar negeri. Khalida juga merupakan daerah penghasil kulit kayu, emas, perak, dan juga satin gajah untuk dijual. Mungkin cukup dulu sih ngobrol-ngobrol kali ini. Kayak ucapkan terima kasih pada narasumber yang telah memberikan materi tentang sejarah kerajaan Khalida ini. Mungkin cukup dulu. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa like, comment, dan share. Mungkin itu saja. See you next time. Perjuangan membuat podcast ya guys, ikutin gue. Padahal kita tuh podcastnya with view. Udah kan? Loh. Wala view. Dan share. Mungkin itu saja. Wala. Ya Allah.